Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, semester 3, Prodi Akuntansi di UBSI Kampus Kalimalang. Salam kenal dari saya, Brad Givan. Hari ini kita akan membahas materi kita yang pertama, pertemuan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen keuangan. Jika kalian di semester 1 sudah belajar manajemen, nah sekarang saya coba mau nanya nih, manajemen pasti masih tahu kan? Mana yang belum saya tanya siapa ya? Feby. Halo Feby. Feby Pertiwi Rianti. On cam? On mic? Ya. Feby. Di mata kuliah manajemen semester 1 ada yang namanya POAC. POAC. Itu apa ya POAC, Feby? Ya, langsung mati kameranya saudara-saudara saat ditanya sama dosen. Hey, Feb, apa POAC? Kalau nggak tahu bilang, nggak tahu Pak, pas. Terus terang aja. Pas, Pak. Pas, oke. Lempar ke siapa, Feb? Enaknya yang mana nih, Pak? Lempar ke siapa? Enaknya ke siapa nih, Pak? Ya bebas aja ke siapa, ayo. Kamu mau nunjuk siapa yang jawab? Ke Bapak aja deh. Nah, ke Bapak aja deh. Ini setia kawan nih. POAC, Putri Aisyah. Yuk, wakil. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu itu wakil ketua kelas. Tunjukkan kepada dunia. POAC itu apa kepanjangannya? Panjangannya. Ya. Planning. Ya. Organizing. Actuating. Actuating. Satu lagi apa ya? Actuating apa sih, Pak? Ya. Saya lihat di buku. Actuating. Astagfirullahaladzim. Ya, betul. Ya, planning. Sama controlling. Planning, organizing, actuating. Actuating ya, bukan actuating. Actuating. Controlling. Iya, benar. Nah, itu adalah POAC. Nah, kalau di manajemen keuangan, tetap ada manajemennya, tetap ada POAC-nya, tetap ada planning. Bagaimana seorang manajer keuangan bisa membuat rencana, agenda sedemikian rupa sehingga perusahaan mampu bertahan, khususnya di masa pandemi. Orang di manajemen keuangan itu atau di perusahaan bagian keuangan itu paling pusing. Kenapa pusingnya? Karena omset nggak ada tapi harus bayar gaji karyawan. Ujung-ujungnya apa? PHK. Atau jual aset. Atau apalagi ya? Ngutang. Jadi 3 hal itu aja tuh yang bisa perusahaan lakukan di masa pandemi saat ini. Yang mikir siapa? Si manajer keuangan. Nah, nanti kalian nih kalau misalkan lulus mau jadi seorang manajer keuangan, ya harus bisa basic manajemen dulu tadi. POAC. Planning, apakah kalian bisa merencanakan? Merencanakan, misalkan gini, target dari perusahaan tahun ini 2021 kita harus punya omset di pemasaran sebesar 1M. Target produksinya ya harus bisa bikin 100 unit barang supaya dapat omset 1M tadi. Nah, bagaimana si manajer keuangan bikin planning? Berarti kan si manajer keuangan harus tahu, oh kalau targetnya 1M, bikin barangnya atau produksinya 100 unit, berarti bahan baku yang harus dibeli sejumlah 200 juta misalkan. Uangnya ada apa enggak 200 juta di kas? Aduh, di kas uangnya tinggal 300 juta nih. Kalau 200 juta kita pakai buat beli produksi tadi, agar bisa menghasilkan omset 1M, kan sisanya berapa? 100 juta ya? Cukup nggak buat bayar karyawan? Gajinya? Cukup nggak buat bayar operasional? Misalkan bayar listrik, bayar telepon, bayar air, bayar uang sampah, bayar uang keamanan Pak RT, bayar apa lagi? Yang gitu-gitu cukup nggak tuh? Ini kan yang mikir si manajer keuangan. Bos, direktur hanya punya visi. Saya mau punya omset sekian. Tapi ujung-ujungnya penentu kebijakan atau penentu keputusan ada di tangan manajer keuangan. Apakah
cash flow kita masih bisa berjalan atau tidak. Kalian yang menentukan itu. Revisi bos, nggak bisa nih target 1M. Kalau target 1M, otomatis produksi harus 200 juta. Kalau 200 juta, kita nggak punya duitnya. Gimana buat bayar ABCD? Ganti omsetnya turunin, jadi 500 juta. Nurut nggak bosnya? Nurut. Ya karena uangnya nggak ada. Menteri Keuangannya nggak bisa memberikan uang itu, kecuali si bos pinter nih. Kamu nggak bisa ngatur keuangan, kan kita bisa ngutang sama Bank Dunia. Kita bisa ngutang sama si bank ini, bank itu. Kita bisa jual aset, jual aja ini segala macam. Nah, kalau bos udah ngomong begitu, manajer keuangan tinggal ikutin. Oke, siap bos, saya minjem sama Bang Miun. Minjem sama Bang Miun. Oke bos, siap, kita jual aset perusahaan. Jual tuh aset perusahaan, mobil atau segala macam, dapat uangnya. Setelah dapat uang, terkumpul, cukup untuk operasional, cukup untuk beli bahan baku, sehingga nanti di akhir tahun bisa menghasilkan target 1M. Selesai? Selesai. Yang berjuang siapa? Manajer pemasaran. Tuh, berjuang tuh. Ngapain dia? Ya biar dapat 1M tadi. Manajer keuangan udah selesai tuh bikin planning tadi. Tinggal si manajer pemasaran yang menjual bahan-bahan tadi, yang 100 unit tadi bisa menjadi 1M. Paham ya teman-teman? Ini basicnya seperti itu. Planning. Yang kedua, organizing. Kita mengorganize. Mengorganize tadi maksudnya adalah memanage tadi. Operasional berapa biayanya. Produksi berapa biayanya. Kita bisa manage. Yang ketiga, actuating. Do it. Lakukan gitu. Lakukanlah. Actionnya apa? Apakah kita tadi dengan menjual aset atau ngutang ke Bang Miun tadi, atau ngapain? Actuating ya. Nah, yang keempat, controlling. Apa yang kita lakukan? Kita kontrol, pengawasan. Kita awasi uang yang sudah kita dapatkan tadi. Kita akhirnya kan disuruhnya jual aset ya. Ya, kita jual mobil ini. Oke, dapat uangnya. Kita disuruh minjem ke bank. Ya, kita ambil uang di bank tersebut. Sudah dapat, kita controlling. Kita awasi. Apa yang kita awasi? Uang tadi. Apakah benar uang tadi bisa menghasilkan 1M? Dengan cara, ya kita uber tuh manajer pemasaran. Kinerjanya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Itu basicnya. Kalau ada yang bertanya sama saya, sepertinya beberapa hari lalu nanya, Pak sama nggak nih, apakah ini kelanjutan dari manajemen keuangan ini? Bukan, ini berbeda. Namun, intisari dari manajemen tetap kita gunakan di manajemen keuangan. Seperti tadi, POAC. Nah, harapannya POAC itu bisa diterapkan juga di kehidupan teman-teman sehari-hari. Kalian harus punya planning ya, punya rencana. Pagi ini saya sudah siap untuk mengikuti mata kuliah Pak Brian, manajemen keuangan. Saya harus Zoom, kalau Zoom berarti saya harus punya kuota. Saya harus buka catatan, saya harus rapi segala macam, on cam, berarti saya harus pakai lip tint, saya harus pasang alis, harus touch up, biar dilihatnya seger. Kan plan. Organize. Kita organize. Gimana caranya saya bisa mendapatkan mata kuliah ini dengan baik. Berarti saya tutup pintu kamar saya matikan TV saya nyalakan AC di rumah saya atau kipas angin di rumah saya biar saya nyaman. Yang ketiga, actuating. Dengarkan. Dengarkan apa yang saya sampaikan, catat bila perlu, atau ditanya jika tidak tahu gitu ya. Yang terakhir, controlling. Apa yang dikontrol? Setelah pelaksanaan perkuliahan ini, kalian lihat, tanya ke diri kalian, apa yang sudah saya dapat di mata kuliah Pak Brian? Apakah cuman hahaha aja? Apakah cuma sekedar ya nggak jelas? Kontrol. Tanya ke diri kita. Oh, ternyata saya hari ini dapat ilmu dari Pak Brian tentang ABC. Setelah itu rekam, bikin videonya. Itu harusnya bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Izinkan saya untuk share screen terkait terkait pertemuan 1. Lupa. Sebelum saya share tentang mata kuliah, saya mau share juga tentang ini nih. Ini dia. Ini adalah
channel YouTube yang akan saya gunakan di media pembelajaran kita selama semester ini ya, 1 semester ini. Ini channelnya Brand Givan. Nanti video-video tersebut akan saya letakkan di sini, yang nanti linknya akan saya kirim ke grup WhatsApp. Udah lumayan lah ya, saya udah bikin ini dari tahun lalu, tahun 2020 November. Nah, di sini ada banyak sekali mata kuliah yang bisa kalian lihat. Oke, ini ya channelnya. Brian Givan. Lalu saya juga ada tadi yang mau saya share. Ini dia. Nah, ini adalah podcast kampusstory.id di Spotify. Sama milik saya juga. Sudah ada 20 episode. Ini bisa kalian dengarkan. Kalau lagi bete di rumah segala macam, dengerin aja. Bagus kok. Buat self healing, saya bilang, buat self healing. Obat dari kegalauan, kegundahan kita, tentang kampus lah yang pasti. Tentang kampus. Nih ya. Bisa kalian searching di Spotify. Sudah tersedia di Spotify. Teman-teman tahu self healing nggak sih? Self healing lagi. Self healing. Udah tahu nggak self healing? Penyembuhan diri. Penyembuhan diri. Berbagai macam cara kita bisa menyembuhkan diri. Dengan cara curhat ke teman, dengan cara curhat ke orang tua, atau mungkin dengan cara bercermin. Kalau kadang tuh saya kan namanya udah dewasa ya. Kalau curhat sama orang tua juga malu. Curhat sama teman nggak punya teman, sebatang kara. Akhirnya saya self healing. Penyembuhan diri sendiri, self. Ya dengan cara saya ngobrol aja. Ngobrol dengan diri saya sendiri. Di mana di cermin. Atau saya dengarkan Spotify. Banyak sekali orang-orang yang bisa menyembuhkan diri. Atau mungkin kalian bisa dengan cara nonton video di TikTok gitu kan ya. Itu bisa jadi self healing juga tuh. Atau yang lainnya. Seperti itu. Semoga tidak ada yang sedang galau, gundah, gulana ya. Harus happy nih, masih semester awal, masih pertemuan awal di semester 3, harusnya bisa membangun mood dengan baik. Lanjut, kita share tentang pertemuan 1. On cam, please. Karena saya harus melihat apakah mata kuliah saya ini membuat kalian ngantuk, atau kalian sudah tidur duluan. Jadi on cam, please. Ya. Konsep dasar manajemen keuangan. Konsepnya sudah saya jelaskan tadi di awal. Sekarang kita hanya mengulas sedikit-sedikit saja ya. Definisinya. Definisinya di sini disebutkan bahwa pada intinya manajemen keuangan itu memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama, dia adanya perolehan dana, kemudian penggunaan dana, dan yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Jadi bagaimana caranya si manajer keuangan ini bisa mendapatkan dana, dari mana ya uangnya ya? Tadi apakah dari hutang, apakah dari laba, apakah dari menjual aset, atau dari mana? Lalu yang kedua, penggunaan dana. Bagaimana caranya si manajer ini bisa menggunakan dana tadi, uang yang tadi, untuk bisa menghasilkan tujuan si perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, pengelolaan aset. Jadi aset-aset yang ada di perusahaan, baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak, hidup maupun tidak hidup, itu menjadi tanggung jawab si manajer keuangan. Kita lanjut. Sebenarnya ilmu di manajemen dan teori keuangan ini berkembang dari tahun 1960 bahkan di situ. Di Indonesia mungkin belum ya. Tahun 1960 itu fokusnya hanya bagaimana caranya bisa memanfaatkan aset dan liabilitas yang dapat dimaksimalkan untuk kegiatan perusahaan dan kemakmuran pemegang saham. Jadi hanya sebatas itu aja. Belum paham tentang hal yang luar biasa sebenarnya. Karena ada hal yang luar biasa di manajemen keuangan ini. Barulah di tahun 1980-an sudah mulai fokusnya berubah. Berlari ke inflasi, efek suku bunga. Ini udah mulai ketahuan nih. Wah, ternyata saat ini kita sedang inflasi nih. Lagi banyak permintaan akan barang-barang tertentu. Kemudian adanya deregulasi lembaga-lembaga keuangan. Deregulasi itu maksudnya
apa ya? Pemusnahan, ya kasar banget bahasanya. Penghapusan lembaga-lembaga keuangan. Sudah mulai dihapus-hapus ini lembaga-lembaga keuangan di tahun 1980-an. Yang ketiga, peningkatan penggunaan komputer. Sudah mulai ada komputer kan ya tahun 80-an di Amerika. Di Amerika. Di kita udah ada kali ya 80-an. Belum sih, belum ada. Dosen saya cerita waktu mereka kuliah tahun 80-an ya kalau nggak salah tuh dosen saya cerita. Itu bikin skripsinya masih nulis tangan. Serem banget ya. Nulis tangan bikin skripsi. Bikin tesis masih nulis tangan. Tidak menggunakan ketik-ketik segala macam. Enak zaman kalian. Zaman kalian itu bikin skripsi pakai laptop, kalau salah tinggal dihapus gitu ya. Kalau zaman dulu salah satu ya bikin ulang dari awal. Pegelnya bukan main. Yang keempat, semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Nah, disinilah hebatnya belajar tentang keuangan dan manajemen. Karena apa? Karena bisa menghubungkan dengan negara lain. Yang nomor 4 tuh, semakin pentingnya pasar keuangan internasional. Tidak hanya lagi tentang perusahaannya aja, tapi ternyata perusahaan kita bisa berhubungan dengan perusahaan di negara lain. Sehingga muncullah internasional tadi. Koneksi saya lemah. Kalau suara saya putus-putus ngomongnya, Nak. Nah, bagaimana perkembangannya di tahun sekarang nih, abad 21? Ya, nggak ada perubahan. Tetap aja kita masih berhubungan dengan keuangan internasional, manajemen keuangan internasional. Karena kalau misalkan ada... Oke, putus-putus. Tes 1, 2, tes 1. Masih putus-putus? Sudah aman atau belum? Udah aman, Pak. Oh iya, putus-putus ya. Aman kok, Pak. Aman kok, Pak. Lanjut. Kita masih fokus pada keuangan internasional. Karena keuangan internasional itu lebih menguntungkan. Kegiatan ekspor, impor itu lebih menguntungkan ketimbang kita hanya main di lokalan aja. Menjual, makanya kenapa banyak sekali e-commerce yang ekspansi ke luar negeri, bikin perusahaan di luar negeri. Gojek pun sekarang udah ada di Singapura, di Thailand, anak perusahaan di sana-sana gitu. Itu keuangan internasional. Mungkin jika ada galaksi nih, negara di galaksi lain, kita bisa berhubungan dengan manajemen keuangan antar galaksi gitu ya. Ada makhluk lain mungkin di dunia sana, di dunia lain lagi, di planet lain. Nah, mungkin akan muncul ke sana tuh fokusnya. Manajemen keuangan antar galaksi. Nah, karena belum ada kehidupan di planet lain, baru ada di bumi aja kehidupannya, jadi kita masih maksimalnya itu di manajemen keuangan internasional, yang menguntungkan lah. Nanti tentang keuangan internasional kita bahas di pertemuan selanjutnya, ada nanti fokusnya. Sekarang kita masih di dasar-dasarnya dulu. Nih yang saya bilang, ada banyak teori-teori yang sebenarnya bisa kalian dapatkan informasinya melalui buku. Bukunya apa aja, Pak? Nanti saya kasih tahu bukunya. Kan saya nggak jelasin nih sekarang nih, teori dividen itu apa ya? Karena kalau saya jelasin satu persatu, habis waktu kita untuk ngejelasin ini aja. Karena ada banyak slide yang harus saya jelaskan. Ada teori opsi, portofolio, agensi. Ini bisa kalian baca di buku yang nanti saya share. Atau kalian sudah punya bukunya sendiri, tadi yang melalui PDF ya, si Alivia ya. Nah, Alivia itu udah punya katanya. Udah punya apa PDF? Ya udah coba cek. Ada nggak teori pasar modal efisien itu artinya apa? Peranan manajemen keuangan. Bagaimana caranya si manajer ini, bagian keuangan, bisa memperoleh dana? Raising of fund. Dan juga bagaimana cara dia bisa menggunakan dana tersebut? Allocation of fund. Jadi jelas. Disitulah peranan si manajemen keuangan tersebut. Atau peranan si manajer keuangan. Jadi kalau kamu jadi manajer keuangan nih, Putri atau siapa? Monica atau Ika, Abel, Irfan jadi manajer keuangan nih, atau Feby misalkan, ya berarti Feby harus tahu nih gimana cara kita bisa mendapatkan uang, dari mana dananya. Jangan terlalu polos. Oh kalau dapat uang itu hanya dari penjualan, Pak, hanya dari laba. Ya nggak gitu. Nggak terus perusahaan itu dapat uang hanya dari laba loh.
tapi bisa juga dari hutang. Karena konsepnya akuntansi gimana? Harta sama dengan Utang Putri? tambah modal. Benar. Harta sama dengan utang tambah modal. Berarti kalau kita mau punya harta, ya kita harus ngutang. Kita harus ngutang, utang plus modal. Ini prinsip perusahaan ya. Jangan samakan dengan prinsip Islami gitu. Kalau prinsip Islami nggak boleh ngutang, itu riba nanti. Ya hutang kalau nggak riba nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau di perusahaan, harta yaitu utang plus modal. Berarti mau nggak mau, si manajer keuangan harus pintar-pintar mencari hutang. Harus pintar-pintar menemukan modal. Oke? Ya sudah mulai melek ya. Manajemen keuangan itu seperti apa. Nih, lanjut. Fungsi dari manajemen keuangan. Dengan kita paham betul tentang ilmu manajemen keuangan, diharapkan itu pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, keuangan, itu mereka mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Jadi maksudnya si orang-orang marketing, ini jadi bukan berarti manajemen keuangan ini hanya untuk manajer keuangan ya, tapi bisa juga diterapkan oleh marketing, produksi, personalia, bahkan keuangan tersebut. Jadi kalau misalnya mereka bisa memanfaatkan ilmu ini, maka si marketing, si produksi itu bisa lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Karena orang-orang yang belajar manajemen keuangan itu orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak itu yang berhubungan tentang bagaimana cara kita mengambil keputusan. Apakah tepat bagi semua? Kita tidak bisa membuat semuanya senang di perusahaan ya. Jika Anda menjadi pimpinan nanti, kalian tidak bisa membuat setiap karyawan Anda senang dengan kebijakan yang Anda miliki. Namun, ketahuilah bahwa setiap kebijakan yang harus kalian ambil itu untuk keputusan bersama, untuk keberlangsungan perusahaan. Gitu ya. Bukan keberlangsungan bos atau keberlangsungan manajer. Bukan, tapi keberlangsungan perusahaan. Kalau kalian harus PHK orang, ya berarti untuk keberlangsungan perusahaan. Kalau kalian harus hutang ke bank, hutang ke negara lain, berarti untuk keberlangsungan perusahaan kalian. Bukan untuk pribadi. Fokusnya di sana. Makanya dibilang jauh lebih bijaksana. Karena yang dilihat objeknya, bukan subjeknya. Kalau teman-teman hanya berpikir tentang subjeknya, ya nggak akan muncul tadi kebijaksanaan. Karena hanya fokus pada orang aja. Kalau kalian terlalu, aduh saya sayang banget nih sama karyawan-karyawan saya nggak mau dia di PHK. Tapi kalau kalian tidak mem-PHK orang-orang tersebut, perusahaan kalian bangkrut. Saat perusahaan kalian bangkrut, maka semuanya otomatis akan di PHK. Ya dong, kan bangkrut. Jadi pilih mana. Bukan berarti kita nggak sayang sama perusahaan, sama karyawan ya. Bukan berarti kita nggak sayang sama orang-orang yang di PHK. Namun memang sudah waktunya kalian di PHK. Itu keputusan yang bijak agar perusahaan tetap berlangsung. Nah, bagaimana orang yang di PHK? Nggak ada sejatinya orang-orang itu nerima di PHK. Nggak ada. Namun ya dia harus ikhlas. Dia harus ikhlas. Karena memang sudah, kalau saya nggak di PHK, maka perusahaan akan bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut, maka orang-orang yang di PHK akan ikut di PHK juga. Jadi egois gitu. Ya kalau di PHK ya udah selesai, cari pekerjaan yang lain. Semudah itu. Mudah-mudahan sih kalian nanti nggak di PHK ya kalau jadi biar tetap jalan terus. Ini siapa yang belum di-unmute ya? Tolong di-unmute dulu. Nah, beberapa peluang karir di bidang keuangan bisa jadi budget officer, pengatur keuangan di kantor, bisa juga jadi manajer keuangan, jadi finance manager, bisa jadi kerja di bank, di leasing, di asuransi, atau mungkin di sekuritas, di pasar modal ya. Bisa di pasar modal. Ini peluang kerja di bidang keuangan. Keuangan dalam struktur organisasi perusahaan fungsinya ada dua, dua jabatan ya. Satu sebagai bendaharawan, dia berarti bertanggung jawab gimana cara memperoleh dana. Yang kedua sebagai pembukuan atau akuntansi. Setelah dia tahu gimana caranya mendapatkan dana, dia bisa mengontrol uang tersebut.
dan dikendalikan, dibuat laporannya, laporan arus kas, laporan modal, laporan rugi laba. Nah, dia juga yang membuat. Jadi bukan hanya membuat laporan aja, kan kalau accounting hanya membuat laporan ya, membuat laporan rugi laba, kas segala macam. Tapi seorang manajer keuangan juga harus jadi bendaharawan atau treasurer. Dia harus tahu gimana caranya mendapatkan uang, mengamankan uang dan mengelola uang tersebut. Jadi 2 kerjaannya sebagai manajer. Beda dengan tadi accounting aja. Kalau accounting aja ya dia cuma laporan aja, kegiatan akuntansi, bikin laporan setiap bulan, akhir tahun selesai. Tapi dia nggak mikir gimana caranya biar dapat uang itu. Kan kalau accounting gitu ya, ini kalian nih nanti jadi accounting, kalian tuh nggak mikir gimana caranya saya dapat uang ini. Dan kalian juga nggak megang uang itu kan. Accounting kan gitu, ngitungin uang orang, ngitungin uang orang, 1 miliar, 2 miliar, tapi kalian nggak megang uangnya gitu. Nah, si manajer keuangan inilah yang berpikir, gimana cara saya biar dapat uang itu? Gitu. Terus bagaimana caranya biar aman uang saya di kas? Itu ya, 2 fungsinya. Fungsi keuangan tadi sudah, tanggung jawabnya perlu nih. Tanggung jawab si manajer keuangan, 1, dia harus bisa memilih produk dan pasar perusahaan. Jadi seorang manajer itu harus tahu nih, memilih produk itu berarti tidak hanya terkait dengan kualitas, tapi tentang juga harga. Apakah harganya pas di perusahaan kita? Apakah kualitasnya pas dengan produk kita? Seperti itu. Jadi si manajer keuangan inilah yang benar-benar fokus di sana. Sehingga nanti si bos perusahaan tuh gimana manajer keuangan? Kita pilih produk ini bagus atau enggak? Cocok Pak. Ujung-ujungnya duit lah. Ada namanya manajer produksi. Manajer produksi maunya punya bahan baku berkualitas baik. Nomor 1, kelas wahid. Tapi kalau manajer keuangan bilang, kita nggak sanggup beli itu. Mau nggak mau, manajer produksi harus nurut. Gitu ya. Jadi tuh manajer keuangan tuh kayak bos tapi di balik layar gitu. Kayak yang main bonekanya gitu. Nah, orang-orang di luar sana yang harus nurut. Kalau uangnya nggak ada mau gimana? Ujung-ujungnya duit. Paham ya? Jelas sampai sini? Itu yang mau saya sampaikan tentang tanggung jawab manajer keuangan. Yang bawahnya sih tinggal ngikutin lah. Peranan tadi ya sebagai pengambil keputusan, investment decision, financing decision, sama dividend decision. Kalau investment berarti ya mengambil keputusan kita mau invest di mana. Kalau financing ya kita mau belanja apa, kita mau beli apa. Dia yang mengambil keputusan. Kalau dividen mau dibagi berapa nih? Dividen tahu ya pembagian laba ke pemegang saham. Si Abel kita kasih 10%, si Putri 10%, si Nova 10%. Nah, itu si manajer keuangan yang punya peran itu. Dividen decision. Ini sudah. Nah, tahapannya berarti tahapan dalam manajemen keuangan itu sederhana, yaitu kita perencanaan dulu tadi ya, planning ya. Perencanaan, lalu pelaksanaan, kemudian penelitian. Jangan lupa, penelitian ini maksudnya adalah lebih kepada fungsi anggaran. Apakah anggaran yang kita anggarkan itu dapat berfungsi dengan baik, dapat dimaksimalkan dengan baik. Makanya harus meneliti. Meneliti itu lebih kepada menganalisa. Oh, saya menganggarkan 200 juta nih untuk si pemasaran. Cukup nggak ya? Harus meneliti dong, harus menganalisa. Kira-kira pemasarannya menggunakan promosi apa ya? Apakah promosinya di TV? Apakah promosinya di reklame? Promosinya di YouTube? Berapa ya channel? Berapa ya bayarnya? Kan harus neliti, harus riset. Makanya dibilang penelitian, harus survei. Jadi dalam menganggarkan jangan percaya sepenuhnya dengan pihak yang mengajukan dana. Misal gini, manajer pemasaran mengajukan dana untuk promosi kepada si manajer keuangan. Manajer keuangan, saya mau ngajuin dana 100 juta buat promosi di YouTube. Si manajer keuangan harus mikir, emang iya ya di YouTube sampai 100 juta? Nah, gitu loh. Emang iya di YouTube harus 100 juta? Nah, riset tuh. Setelah, oh iya bener nih harus 100 juta di YouTube, channelnya Atta Halilintar misalnya. Ya udah, keluar. Jadi jangan hanya, oke sip ACC. Jangan hanya percaya dengan omongan-omongan tanpa riset, tanpa neliti. Seperti itu. Prinsipnya harus konsisten, accountable, transparansi, harus berdasarkan kelangsungan hidup perusahaan, lalu harus punya integritas,
harus bisa mengelola dengan baik, dan harus berpatokan pada SAK, Standar Akuntansi Keuangan. Ini prinsip manajemen keuangan. Oke, cukup. Ini ada soal latihan yang pertama. Ini yang kedua soalnya. Ini yang ketiga. Nanti di-pause aja ya di YouTube ya. Di-pause aja di YouTube. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Silakan dijawab soal-soal tersebut di kolom komentar pada saat video ini tayang di YouTube. Hari ini akan saya publish video ini, jadi bisa langsung kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi di kolom komentar. Jelas ya? Oke, cukup karena waktu saya juga sudah terbatas, tinggal semenit lagi. Perkuliahan tentang manajemen keuangan di mata kuliah, perkuliahan tentang teori konsep dasar manajemen keuangan cukup sampai di sini. Semoga bisa mendapatkan ilmu walaupun sedikit dari saya yang nantinya bisa kalian manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk bekal kalian di masa depan. Jangan lupa, saya akan publish ini sekitar siang nanti, jam 1 atau jam 2, nanti saya share linknya ke grup, kemudian kalian komentari dengan isi dari jawaban soal-soal latihan. Jelas ya? Soalnya tinggal lihat aja tadi di channel saya nanti, di YouTube-nya. Di-pause aja lah, nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Jangan nyontek. Jangan ngikutin komentar yang pertama. Biasanya sesat. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Sehat selalu, semangat selalu, jangan bosan sama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih. Terima kasih.